Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keamanan komputer. Materi kita kali ini akan membahas mengenai permasalahan keamanan komputer secara umum. Rencana kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami tentang permasalahan keamanan komputer secara umum. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami permasalahan keamanan komputer secara umum. Bahan kajian mengenai autentikasi dengan menggunakan password. Penilaian, mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan keamanan komputer secara umum melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Autentikasi merupakan suatu proses melakukan verifikasi identitas pengguna. Identifikasi merupakan proses memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Alasan autentikasi yang pertama, identitas pengguna adalah parameter dalam keputusan kontrol akses. Identitas pengguna dicatat saat mencatat peristiwa keamanan yang relevan di jejak audit. Untuk membedakan jenis autentifikasi dan interpretasi lain dapat merujuk secara khusus ke autentikasi entitas, yang merupakan proses untuk melakukan verifikasi identitas yang diklaim, di mana kata sandi adalah kumpulan karakter atau string yang dapat berupa gabungan huruf, angka, dan simbol. Hal ini digunakan untuk user, jaringan, atau sebuah sistem operasi yang mendukung multi-user untuk melakukan verifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. Kata sandi juga bisa diartikan sebagai kata rahasia yang digunakan sebagai pengenal identitas. Masalah umum yang ada pada kata sandi yang perlu ditangani yang pertama adalah cara mendapatkan kata sandi untuk pengguna, lupa kata sandi, menebak kata sandi, spoofing kata sandi, dan kompromi file kata sandi. Bagaimana melakukan bootstrapping sistem sehingga kata sandi berakhir di tempat yang benar tapi tidak di tempat lain? Dalam perusahaan, pengguna dapat mengumpulkan kata sandi secara pribadi. Jika tidak, kata sandi dapat dikirim melalui surat, email, telepon, atau dimasukkan oleh pengguna di dalam halaman website. Misalnya, surat berisi sandi untuk nomor rekening bank online mungkin bisa dicuri atau peniru menelpon untuk meminta kata sandi menggunakan pengguna lain. Autentifikasi pengguna jarak jauh, jangan berikan kata sandi kepada penelpon tetapi panggil kembali telepon resmi, misalkan dari buku alamat internet perusahaan. Pengaturan ulang kata sandi saat membuat akun pengguna baru. Penggunaan dalam mendapatkan kata sandi dapat ditoleransi. Mekanisme keamanan gagal mungkin memberikan akses kepada pengguna yang sah. Solusinya, keamanan harus mampu menangani situasi secara efisien. Menebak kata sandi di mana di sini ada egg house search atau brute force adalah mencoba semua kemungkinan kombinasi simbol yang valid sehingga panjang tertentu. Intelligent search adalah dengan mencari ruang nama terbatas, misalnya kata sandi yang dikaitkan dengan pengguna seperti nama, nama teman, kerabat, merek mobil, contoh nomor registrasi, nomor telepon, dan lain sebagainya. Atau coba kata sandi yang umumnya yang sekarang ini populer. Pertahanan yang pertama adalah atur kata sandi. Ubah kata sandi menjadi dari default, panjang kata sandi, format kata sandi. Hindari kata sandi yang jelas, pembuatan kata sandi, dan umur kata sandi. Selanjutnya adalah mencegah pengguna kembali ke kata sandi yang lama, batasi upaya login, informasikan pengguna. Pengguna tidak mungkin mengingat kata sandi yang panjang dan rumit. Pakar keamanan secara rutin mencari kata sandi pada catatan yang dipasang di terminal komputer. Jangan melihat mekanisme keamanan dalam pengasingan. Selanjutnya adalah spoofing attack, di mana identifikasi autentifikasi melalui nama pengguna dan kata sandi memberikan autentifikasi sepihak. Di sini yang satu, penyerang memulai program yang menampilkan layar login palsu dan meninggalkan komputer. Pengguna berikutnya yang datang ke mesin ini dimintai nama pengguna dan kata sandi, ini kemudian disimpan oleh penyerang. Login kemudian biasanya dibatalkan dengan pesan kesalahan atau palsu dan program spoofing dihentikan. Kontrol dikembalikan ke sistem operasi yang sekarang meminta pengguna dengan permintaan login yang asli. Menampilkan jumlah login yang gagal dapat menunjukkan kepada pengguna bahwa serangan itu telah terjadi. Dimana kalau untuk pada sistem operasi Windows kita menggunakan CTRL, ALT, DEL. Mutual Authentication adalah ketika pengguna memerlukan jaminan tentang identitas sistem tempat pengguna berkomunikasi, sistem harus mengautentikasi dirinya sendiri kepada pengguna. Ini adalah Windows Task Manager, di mana di sini ada application, proses, service, performance, networking, dan juga ada user. Melindungi file pada kata sandi, sistem operasi memelihara file dengan nama pengguna dan kata sandi. Di mana di sini yang pertama perlindungan kriptografi, kontrol akses diperlakukan oleh sistem operasi, dan kombinasi perlindungan kriptografi dan kontrol akses
mungkin dengan tindakan lebih lanjut untuk merambat serangan dari penyerang dalam hal ini. Fungsi satu arah adalah fungsi yang relatif mudah untuk dihitung tetapi sulit untuk dibalik. Ada juga yang menggunakan kriptografi salting dalam hal ini, di mana di sini masukan biasanya berupa kata sandi untuk memperlambat serangan kamus saat dapat ditambahkan ke kata sandi sebelum dienkripsi dan disimpan dengan kata sandi yang dienkripsi. Jika dua pengguna memiliki kata sandi yang sama, maka pengguna sekarang akan memiliki entry yang berbeda di file kata sandi yang terenkripsi. Contohnya dalam Unix menggunakan salt 12 bit. Pengaturan kontrol hak akses di mana hanya pengguna yang memiliki hak istimewa yang harus memiliki akses tulis ke file kata sandi. Apabila tidak, penyerang bisa mendapatkan akses ke data pengguna lain hanya dengan mengubah kata sandi pengguna. Bahkan jika ini dilindungi dengan cara kriptografi, jika akses baca dibatasi untuk pengguna yang memiliki hak istimewa, maka kata sandi secara teori dapat disimpan dan tidak terenkripsi. Contoh pada umumnya adalah Edge password di Unix. Oleh karena itu, banyak versi Unix yang menyimpan sandi yang dienkripsi dalam file sandi bayangan yang tidak dapat diakses oleh publik. Selanjutnya adalah caching password. Deskripsi logik cukup abstrak adalah pada kata sandi yang dikirim langsung dari pengguna ke rutinitas pemeriksaan kata sandi. Pada kenyataannya ini akan disimpan sementara di lokasi penyimpanan menengah seperti buffer, cache, dan juga bahkan halaman web. Sistem masuk tunggal akan sangat tidak nyaman jika pengguna harus memasukkan kata sandi berulang kali saat menjelajahi dunia maya untuk mendapatkan sedikit informasi. Contohnya yang pertama di workstation, kedua untuk keluar di jaringan, ketiga untuk mengakses server, keempat untuk mengakses sistem manajemen basis data di server, kelima untuk membuka tabel di database. Dengan layanan masuk tunggal, pengguna hanya memerlukan kata sandi sekali, single second, yang sederhana pada layanan sistem yang dapat menyimpan kata sandi pengguna dan melakukan pekerjaan itu untuk pengguna kapanpun pengguna harus mengautentikasi diri sendiri. Layanan seperti ini menambah kenyamanan pengguna tetapi juga menimbulkan masalah keamanan baru. Ini juga berlaku untuk sistem masuk tunggal yang lebih canggih. Perancang sistem harus menyeimbangkan kenyamanan dan keamanan. Kemudahan penggunaan merupakan faktor yang penting dalam membuat sistem teknologi informasi benar-benar berguna, tetapi banyak praktek yang nyaman juga memperkenalkan kerentanan baru. Skema biometrik menggunakan karakteristik fisik yang unik, ciri-ciri seperti wajah, sidik jari, pola iris, geometri tangan, bahkan mungkin DNS suatu nanti. Di mana di sini kita menggunakan fingerprint atau sidik jari pendaftaran, failure to enroll atau FTR untuk akurasi yang lebih tinggi. Template disimpan dalam database yang aman. Saat pengguna masuk, pembacaan sidik jari yang baru diambil dan dibandingkan dengan template referensi. Identifikasi dan verifikasi di mana pada biometrik digunakan untuk tujuan identifikasi perbandingan 1 banding banyak, mencoba mengidentifikasi pengguna dari database banyak orang. Verifikasi perbandingan 1 banding 1, memeriksa apakah ada kecocokan untuk pengguna tertentu. Metode autentifikasi di sini menggunakan dua faktor atau two factor authentication atau 2FA bisa menjadi jalan keluar bagi perusahaan-perusahaan untuk menekan faktor human error akibat penggunaan password yang buruk atau permasalahan digital lain yang muncul. Teknologi ini merupakan opsi keamanan ganda yang bisa membantu perusahaan untuk melindungi kebocoran data. Teknologi ini dapat diimplementasikan dalam keperluan digital sehari-hari seperti saat login komputer, saat ke aplikasi internal perusahaan, login ke webmail, login ke virtual private number, atau juga menggunakan kode approval. Metode autentifikasi di mana di sini dari OTP, dari phone with one time password dimasukkan ke dalam komputer, user password combined with one time password atau OTP, lalu dilanjutkan kepada client authentication server, dan selanjutnya kita bisa mengakses secure company network and data seperti itu. Pertemuan kali ini referensinya dari Flan Stiadis, Identification dan Authentication dalam Keamanan Komputer, dari Hasan, Sistem Keamanan Autentifikasi lebih terjaga dari serangan hacker. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.